Jangan hidup dalam kenyamanan. Mungkin kita di zaman ini kita bisa bebas bangun gereja, kita bisa beribadah. Tapi seringkali kenyamanan menjadi pembunuh iman kita. Menjadi pembunuh iman Kristen. Sehingga apa? Sehingga kita tidak lagi punya komitmen untuk apa? Untuk amanat agung. Ya, setelah Ibu Nana memperkenalkan diri, Ibu akan langsung dengan materinya, yaitu jangan mati di rumah sendiri. Semua kita sudah bertanya-tanya tentunya. Sebentar lagi kita akan dapat jawabannya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Tresia. Nah, banyak yang bertanya-tanya, apa sih maksudnya jangan mati di rumah sendiri? Bapak Ibu, ini adalah kalimat yang disampaikan oleh seorang wanita yang kami hormati, ya. Memang dia bukan orang Indonesia. Ada bukunya, Jangan Mati di Rumah Sendiri. Nah, itu bicara tentang bagaimana seorang wanita yang dijadikan Allah dengan segala potensi, dengan segala keunikannya. Mereka tidak hanya sibuk dengan rumahnya sendiri. Memang kita sebagai seorang wanita itu diajar, ya, dididik untuk melayani rumah tangga kita, melayani keluarga kita, mengurus rumah tangga kita dengan baik. Tapi seringkali banyak wanita yang dari lahir sampai dia meninggal, dia tidak melakukan apa-apa keluar dari rumahnya. Ibu-ibu, menurut ibu-ibu, tambang terbesar di dunia itu di mana? Tambang terbesar ibu-ibu adalah di kuburan. Di sana banyak sekali potensi yang terkubur, potensi yang mati, yang tidak digunakan dengan maksimal selama hidupnya. Dari mereka lahir sampai mereka mati, mereka tidak menorehkan apa-apa dalam perjalanan hidupnya. Padahal tadi lagu Marsnya Perky tadi, ya, kita beritakan Injil, kita penuhi panggilan Kristus. Tapi mari cek hidup kita sampai hari ini, apa yang kita lakukan. Mungkin ada banyak wanita yang hanya duduk menangis di rumah gitu, ya, bapak-bapak. Kalau ibu-ibu menangis terus di rumah, saya mau bertanya, bapak-bapak ini ajak wanita ini mau bangun rumah tangga kah, bangun rumah duka? Menangis terus tiap hari gitu, ya. Ini yang tertawa nih, pelepasan kapan? Ya, banyak wanita yang tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Dan itulah kenapa judul ini muncul, Jangan Mati di Rumah Sendiri. Ayo lakukan sesuatu. Ya, pergilah. Nah, boleh next. Pergilah Bapak Ibu, ini adalah respon kita terhadap amanat agung yang diberikan oleh Yesus. Amanat itu sesuatu yang kita terima dari orang yang ada di atas kita, dan itu harus dilakukan. Satu kali ibu-ibu, di Papua ada nenek yang sudah lanjut usia, dan dia bilang sama cucunya, "Cu, kalau nenek nanti meninggal, nanti kau kasih nenek pakaian, ambil dari lemari, ambil dari lemari yang paling bawah, lipatan yang paling bawah." "Baik nenek," kata cucunya. Nah, ketika neneknya meninggal, cucunya ini periksa laci neneknya, dan dia lihat laci yang paling bawah itu adalah baju pramuka. Tapi ini amanat toh, ini apa yang diminta oleh neneknya. Jadi dia lakukan, dia kasih pakai neneknya pakaian lengkap pramuka dengan topi, dengan kacu, ya, dan semua, dan peluit lagi, peluit tidak ketinggalan, dan sepatu hitam, kaos kaki hitam, lalu ditaruh di peti jenazah. Semua orang heran, kenapa nenek pakai baju pramuka? Cucunya bilang, itu amanat nenek, dia yang kasih perintah saya, kalau dia meninggal kasih baju begini.
Ya sudah, semua orang juga tidak bisa protes lagi, dan mereka antar nenek ke kuburan. Pendeta yang melayani dibilang begini, keluarga yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan berduka, jangan bersedih hati, kita mengantar nenek ini untuk camping saja. Jadi jangan sedih ya, nenek ini pergi camping saja. Nah mari kita kasih penghormatan terakhir buat nenek. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita beri tepuk pramuka. Coba kita semua tepuk pramuka. Ya itulah amanat ya Bapak Ibu, harus dilakukan meskipun rasanya aneh. Nah Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia memberikan amanat kepada para muridnya. Tapi perlu diketahui bahwa perintah untuk memberitakan Injil, untuk memenuhi bumi dengan kabar baik, dengan kemuliaan Allah, itu bukan dimulai dari Matius 28 ini, tapi mulai dari Kejadian 1 ayat 28. Dan perintah itu diberikan kepada siapa? Pria dan wanita. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Itulah misi pertama yang Tuhan berikan kepada manusia. Ketika Tuhan menjadikan manusia, dia memberkatinya. Misi pertama apa? Kamu harus bermultiplikasi, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, berkuasa, take dominion. Tuhan Yesus hanya meneguhkan perintah itu. Bukan pada saat Abraham dipanggil keluar dari Haran, bukan, tapi dari Kejadian 1 ayat 28. Nah, Bapak Ibu mari kita lihat Matius 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kata pergilah itu tidak bisa kita lepaskan dari kata Yesus, mari ikutlah aku. Amanat agung perintah untuk memberitakan Injil ini merupakan bagian terakhir dari Injil, dari kitab-kitab Injil, betul? Jadi semua perjalanan hidup, bagaimana murid Yesus dipanggil untuk mengikuti Yesus dari penjala ikan jadi penjala manusia. Mereka mengalami proses selama 3,5 tahun. Ujungnya ini adalah panggilan untuk apa? Pergi. Dari amanat agung ini kita belajar, ibu-ibu, perintah ini bukan hanya buat para penginjil. Perintah ini bukan hanya buat para pendeta, buat majelis ya, buat tenaga-tenaga organik gereja, tapi buat setiap orang yang percaya, termasuk juga buat saya. Bilang lagi sama sebelahnya, perintah ini buat saya. Amin. Kita seringkali menganggap bahwa ini bukan buat saya, tapi perintah ini adalah buat semua orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tanda kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita apa? Kita taat pada perintahnya. Kita lakukan apa yang dia perintahkan dalam hidup kita. Itu pondasi dasar hidup kita. Dan saya mau bagikan ini juga kepada ibu-ibu untuk bukakan kebenaran ini, bahwa Tuhan memanggil setiap kita. Tuhan memanggil setiap ibu-ibu di tempat ini, dan hebatnya lagi, ibu-ibu, pemanggilan ini, pengutusan ini, dia tidak memiliki kualifikasi yang rumit-rumit. Untuk jadi pendeta mungkin harus melewati berbagai macam proses, betul ya? Lulusan sekolah tinggi teologi, masa vikariat, dan seterusnya sampai ditahbiskan jadi pendeta. Untuk bekerja di kantor, ibu-ibu perlu kurikulum vita. Ibu-ibu perlu kualifikasi kalau hendak melamar, kalau hendak melakukan sesuatu.
Tetapi hebatnya dalam kerajaan Allah, semua diundang, semua diperlengkapi, dan semua diutus untuk melakukan hal yang besar ini. Saya dulu bekerja selama 5 tahun di Mas Pion Group. Tapi kemudian saya memutuskan untuk berhenti bekerja, bukan karena alasan pelayanan waktu itu, tapi karena anak. Ya ibu-ibu begitulah ya dilemanya. Bekerja di Jakarta tidak mudah, perjalanan dari rumah ke kantor bolak-balik itu cukup jauh. Anak saya sudah, anak yang pertama waktu itu udah masuk SD dan dia tidak mau belajar kalau tidak sama saya. Nah, saya capek pulang kerja, dia juga udah mengantuk. Akhirnya jadi marah-marah gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Dan kemudian ya Tuhan memakai saya untuk bisa menolong suami saya melayani. Walaupun awalnya banyak penolakan. Karena apa? Siapa kamu? Kamu bukan pendeta. Siapa kamu? Kamu bukan sarjana teologi. Malah pernah ibu-ibu, kami mau bikin pembinaan seperti ini, sebenarnya acara sinode. Waktu itu Bapak nih ketua sinode. Waktu mau bikin acara sinode, semua ibu-ibu dari berbagai jemaat diundang untuk menjadi fasilitator gitu ya, sebelum kita mengundang kelompok yang lebih besar. Jadi setiap jemaat mengutus beberapa perwakilannya untuk menjadi fasilitator. Dan pada saat itu ada beberapa pendeta yang berencana untuk mengajak ibu-ibu ini WO. Tahu WO ya? Walk out, keluar dari ruangan. Pokoknya kalau Ibu Nana berdiri di depan, dia bicara, kita semua keluar. Karena apa? Siapa dia yang ngajar-ngajarin kita di gereja ini? Sampai sebegitunya ibu-ibu. Penolakan-penolakan dilakukan oleh gereja terhadap orang-orang yang rindu, yang ingin memberi hidupnya untuk melayani, tetapi gereja menganggap kamu tidak lulus seleksi, kamu tidak punya kualifikasi. Padahal Yesus sendiri ketika dia memberikan amanat ini, ketika dia memberikan perintah ini, dia tidak memberikan kualifikasi apapun. Hanya satu, kamu percaya kepadaku. Kamu jadikan aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus turun atas hidupmu. Dan kamu pergi untuk membawa kabar baik itu bagi orang lain. Jadi ibu-ibu, saya mendorong ibu-ibu yang membesarkan hati ibu-ibu, jangan takut. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana caranya. Sederhana sekali. Jangan takut. Yang pasti kita punya hati dulu. Saya memakai istilah komitmen. Mulai dari hati kita yang mau taat kepada perintah Tuhan. Karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Dan kita mengasihi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kabar baik itu melalui hidup kita. Nah, jadi komitmen wanita itu dalam amanat agung ini saya menyebutnya sebagai pemuritan. Ibu-ibu, kita tidak harus pergi ke Afrika sana, ke pedalaman-pedalaman Jazirah Sulawesi Tenggara ini. Ya kalau memang Tuhan suruh, pergilah. Tapi tidak harus pergi ke sana, tapi pergi kemana? Pergilah ke tempat Tuhan menempatkan ibu-ibu. Ibu Nita sebagai guru, ya pergi ke sekolahnya, disitulah dunianya. Disitulah mimbar tempat dia memamerkan Kristus itu bagi dunia. Ibu-ibu yang bekerja, ibu Sally PNS ya, disitulah dunia ibu, disitulah ibu pergi, disitulah Tuhan mengutus ibu. Ibu tidak hanya sekedar cari uang di sana, ibu tidak hanya sekedar mendapatkan penghasilan di sana, tapi Tuhan menempatkan ibu di situ untuk apa? Untuk membawa kabar baik itu. Bapak-bapak juga pergi ke tempat tugas masing-masing melalui profesi kita. Tuhan memakai kita.
Itulah dunia kita. Lalu ibu-ibu rumah tangga pergi kemana? Banyak tetangga di kiri kanan kita. Itulah dunia kita. Itulah tempat Tuhan mengutus kita. Itulah mimbar kita. Pergi penuhi tempat ini, pergi penuhi Zazirah ini. Tuhan mengutus setiap kita untuk pergi dan menyatakan kebaikannya. Tidak perlu khotbah, hidupmu adalah khotbahmu. Gaya hidup sehari-hari kita, itulah khotbah kita. Tapi mari kita pergi ke dunia di mana Tuhan mengutus kita, dan disitulah tempat kita untuk memberitakan kabar baik itu. Nah, kita punya komitmen apa? Untuk pemuritan. Amanat agung itu bicara tentang pemuritan. Dua hal dalam pemuritan, yaitu kita menjadi murid dan menghasilkan murid. Gereja yang tidak melakukan pemuritan, saya tidak bisa bayangkan 50 tahun, 100 tahun ke depan. Apakah masih ada orang-orang Kristen di Zazirah ini? Kita bersyukur kita merayakan Injil udah 106 ya, dan masih ada jemaat-jemaat hasil penginjilan. Waktu kami pergi ke Korea, Bapak Ibu, ke Korea Selatan, kami diundang oleh gereja di sana. Kami dibawa ke kuburan. Saya sempat protes juga, ini banyak tempat bagus di Korea, kenapa kita bawa ke kuburan ya? Ke kuburan para misionaris. Dan di situ ditulis namanya siapa, ada dari Amerika, ada dari Eropa, saya tidak hafal. Tapi misionaris dari luar Korea. Ada namanya, ada usianya, meninggal karena apa. Tiba-tiba orang yang menemani kami ini, dia orang Korea tapi dia bisa bahasa Inggris. Dia menangis. Saya kaget, kenapa kamu menangis? Saya bilang. Dia bilang, saya selalu menangis kalau ke kuburan misionaris. Saya bersyukur, katanya. Mereka mau pergi dari dunia mereka yang nyaman ya. Waktu itu dunia Amerika, Eropa itu ya lebih inilah daripada Asia gitu ya. Lebih maju. Mereka meninggalkan semua kenyamanan mereka. Mereka meninggalkan semua mungkin harta benda mereka. Mereka mau pergi ke Korea ini memberitakan Injil. Walaupun banyak tantangan. Itu ada yang matinya muda, Ibu, ada yang usia 30-an, mati suami istri sama anak yang masih umur balita, ya karena sakit, karena dingin, kan udara dingin. Ada juga yang karena dibunuh. Itu semua ditulis di situ. Tanpa mereka bersedia pergi, saya tidak pernah mengenal Kristus. Saya mengajak ibu-ibu dalam peringatan 106 tahun Injil ini. Mungkin kita tidak semua ingat dan hafal para penginjil yang pergi memberitakan Injil ke Zazirah ini. Walaupun kemarin ya ada ditampilkan in memorial hamba-hamba Tuhan yang sudah mendahului kita. Pernah nggak kita bersyukur? Ada orang yang bersedia pergi, meninggalkan segala kenyamanannya untuk datang ke tempat yang dia tidak tahu sama sekali, yang dia tidak mengerti sama sekali, dan akhirnya mati di situ. Ketika saya mendengar dia begitu, saya juga jadi sedih. Saya tidak tahu saya generasi keberapa dari orang Dayak yang sudah mengenal Injil. Tapi yang saya tahu orang Dayak itu dulu kanibal gitu ya. Mungkin saja ada para penginjil yang mati ketika mereka memberitakan Injil. Tapi benih itu tidak pernah sia-sia. Pernah nggak kita bersyukur? Dan bagaimana cara kita bersyukur? Bukan hanya sekedar menangis bersyukur seperti ibu ini. Dia datang ke kuburan nangis-nangis, bukan sekedar itu, tapi mari kita lanjutkan Injil itu. Mari kita lanjutkan berita itu. Supaya apa? Supaya darah martir yang tercurah di tanah ini tidak akan pernah mati sia-sia.
Jangan hidup dalam kenyamanan. Mungkin kita di zaman ini kita bisa bebas bangun gereja, kita bisa beribadah. Tapi seringkali kenyamanan menjadi pembunuh iman kita. Menjadi pembunuh iman Kristen. Sehingga apa? Sehingga kita tidak lagi punya komitmen untuk apa? Untuk amanat agung. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjadi murid dan menghasilkan murid. Boleh diklik. Yang pertama adalah kita menjadi murid. Bagaimana menjadi murid? Yohanes 8, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Artinya apa, ibu-ibu? Kita tidak cukup hanya menjadi orang percaya, tapi Yesus ingin kita bertumbuh lagi menjadi seorang murid. Ibu-ibu pasti mengaku sebagai orang percaya. Ya, saya orang Kristen gitu ya, saya orang Kristen. Tiap minggu saya mengucapkan pengakuan iman rasuli. Tetapi bukan sekedar itu, Ibu. Tapi Tuhan mau kita lebih dalam lagi. Dia ingin kita menjadi muridnya. Dan apa yang harus kita lakukan ketika kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam firman-Nya. Menjadi murid itu apa, ibu-ibu? Kita mengikut Yesus setiap hari, meneladani Dia di dalam pikiran, perkataan, perbuatan kita sehari-hari. Makanya Alkitab mengatakan apa? Kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu adalah hidup sehari-hari, daily life kita. Ketika kita punya komitmen untuk mengikuti Dia setiap hari dalam pikiran, perkataan, perbuatan kita sehari-hari. Meneladani Dia dalam hal apa? Dalam hal respon. Kita percaya Yesus 100% Allah, tapi juga Dia 100% manusia. Dia juga mengalami tantangan-tantangan hidup. Dia juga mengalami situasi-situasi yang sulit dalam hidupnya sebagai seorang manusia. Dan bagaimana Dia berespon, itulah yang harus kita teladani. Ya, ketika Dia disakiti, ketika Dia dicaci maki, ketika Dia mengalami ketidakadilan, ketika Dia disalah mengerti, ketika Dia dihakimi, ketika Dia difitnah, apa yang Dia lakukan? Bagaimana responnya? Dulu saya salah berespon. Saya dari kecil, dari lahir saya sudah Kristen, Bu. Berarti sekarang udah 50 tahun lebih saya menjadi orang Kristen. Tapi saya jujur mengakui bahwa mungkin usia sampai 30 tahunan saya hanya menjadi orang Kristen yang sekedar percaya Yesus, tapi tidak bersedia untuk meneladani Dia, tidak bersedia untuk mengikuti Dia, tidak bersedia untuk mentaati Dia setiap hari. Saya melihat firman Tuhan itu, saya analisa gitu loh, kayak yang saya lebih pintar aja dari Tuhan. Saya tidak bisa menerima firman Tuhan itu dengan hati yang lemah lembut. Tergantung saya, kalau sesuai dengan maunya saya okein, kalau tidak ya saya tolak. Makanya banyak kehancuran terjadi. Kalau kita semua berkomitmen untuk menjadi murid, maka kita berkomitmen dalam hidup saya sehari-hari, bukan hanya sekali seminggu, bukan hanya ketika saya melayani di mimbar, bukan hanya ketika saya melakukan tugas-tugas pelayanan yang dilihat oleh orang lain, tapi dalam hidup saya sehari-hari, di rumah, di kamar saya, apapun yang saya lakukan, saya mau meneladani Kristus. Saya mau mengikuti pribadi dan ajarannya. Banyak orang yang hanya ikut ajaran Yesus. Kalau tidak salah Mahatma Gandhi apa ya? Oh, dia bilang saya sangat suka sekali dengan ajaran Yesus. Dia dulu sempat mau ikut ke gereja, tapi karena dia ditolak oleh
majelis penerima tamu di gereja, karena waktu itu dia di Afrika ya, Afrika Selatan waktu itu mempraktekkan apartheid yang diskriminasi. Jadi ketika dia masuk gereja dia diusir, makanya dia bilang, saya suka sama Yesusmu tapi saya nggak suka sama kelakuanmu sebagai orang Kristen. Dia ikuti ajaran Yesus, dia suka kutip kata-kata Yesus, tapi dia tidak mengikuti pribadinya. Kalau kita semua berkomitmen untuk menjadi murid Yesus, maka kita tidak hanya ikut ajarannya, kita tidak hanya kutip ajarannya, tapi kita ikut pribadinya. Kita belajar bagaimana Yesus berespon dan kita praktekkan itu dalam hidup sehari-hari. Kalau enggak ibu-ibu, bapak-bapak, kita tidak akan pernah bisa memiliki kualitas seorang murid. Kita hanya sekedar menjadi orang Kristen, yang itu tadi sekedar hidup dan tunggu waktunya mati, tidak melakukan apa-apa. Menjadi murid itu jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat setiap hari. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat artinya apa? Dia menjadi pusat hidup kita, dia menjadi sentral kita. Kecenderungan perempuan adalah apa? Hidupnya dipimpin oleh emosi, hidupnya dipimpin oleh perasaan. Ketika dia disakiti, maka dia membalas untuk menyakiti. Kita harus hidup dipimpin oleh kebenaran. Saya dulu juga gagal, kenapa? Karena saya dipimpin oleh emosi saya. Saya terluka, saya sakit hati, dan apa yang saya lakukan adalah saya membalas. Saya hanya fokus kepada luka saya hanya fokus kepada penderitaan saya mulai mengasihani diri sendiri. Nah, problem-problem hidup kita itu tidak pernah selesai, Bapak Ibu, betul? Orang yang nggak ada masalah itu ya orang yang udah mati. Ya, masalah itu datang tidak diundang, pergi tidak diantar. Itu orang tahu ya, Jalangkung ya. Masalah itu selalu ada, tapi selama kita punya komitmen bahwa Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya, dia lebih besar dari masalah saya. Masalah apapun saya bisa hadapi bersama dengan dia. Masalah-masalah itu tidak akan melemahkan engkau. Dan engkau justru akan semakin bertumbuh melalui setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi. Menjadi semakin kuat, semakin kuat. Jangan berdoa tidak ada masalah, tidak mungkin. Tapi justru Tuhan menguatkan kita, Tuhan menguji kita, Tuhan membawa kita ke level berikutnya. Ada masalah. Melalui masalah itu kita bisa melihat kualitas iman kita, kualitas rohani kita. Jadi hadapi masalah bersama dengan Tuhan. Amin ibu-ibu. Jangan kalah dengan masalah. Siapa yang gak punya masalah? Saya bertumbuh justru melalui masalah. Tuhan izinkan kita kekurangan. Supaya apa? Dia memperkenalkan diri bahwa dia adalah Allah yang menyediakan. Bagaimana mungkin kita bisa berkata Jehovah Jireh? Kita tidak pernah mengalami kekurangan. Bagaimana kita bisa berkata bahwa Tuhan adalah penyembuhku? Kita gak pernah sakit. Bagaimana kita bisa berkata bahwa Tuhan adalah panji-panjiku? Nah, kita nggak pernah menghadapi peperangan. Pengalaman saya ya ibu. Karena apa? Karena dia ingin memperkenalkan dirinya dalam hidup saya. Saya dulu hidup dalam kekhawatiran, tapi justru Tuhan izinkan kekurangan terjadi dalam hidup saya. Dan saya sembuh dari kekhawatiran saya melalui kekurangan. Lucu ya? Bukannya Tuhan sediakan berkelimpahan gitu ya supaya saya nggak khawatir. Enggak. Justru Tuhan izinkan kekurangan.
Supaya apa? Supaya saya bergantung sama dia dan mempercayai dia bahwa dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu dan dia menyediakan semua kebutuhan kami tepat pada waktunya. Itu ketika saya bersedia untuk apa? Untuk jadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Bukan hanya sekedar tahu ayat, hafal ayat, tidak. Tapi bagaimana ayat itu, firman Tuhan itu boleh menguasai hidup saya. Bukan lagi pikiran saya, bukan lagi pengertian saya, bukan lagi emosi saya, bukan lagi segala macam problem-problem emosi yang menguasai hidup saya, ketakutan, kekhawatiran, ya, kepahitan, bukan itu yang menguasai hidup saya, tapi firman Tuhan. Saya pernah takut, pernah. Saya pernah terluka, pernah. Tapi saya tidak izinkan lagi itu menguasai hidup saya. Kita taat dan sebagai murid apa? Belajar. Bilang sama sebelahnya, belajar. Seringkali kita tidak mau lagi belajar. Yang merasa udah tahu, merasa udah ngerti semuanya, nggak perlu belajar. Itu buat orang lain. Namanya murid itu harus belajar. Memang dari sekolah formal kita mungkin sudah tidak lagi ya duduk di bangku sekolah. Tapi ini kita hidup di dalam sekolah kehidupan. Dan Tuhan mau kita terus belajar, terus belajar. Namanya belajar bisa salah nggak, Bu? Bisa gagal. Tapi mari bangkit lagi. Saya pun bisa gagal dalam respon saya. Belajar untuk mengasihi, belajar untuk mengampuni. Makanya kitab Mazmur bilang apa? Mazmur 119. Ya, ketika aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi ibu-ibu, ketika ibu-ibu tertindas, bersyukurlah. Karena apa? Tuhan sedang mengajarkan sesuatu untuk apa? Belajar mengampuni, belajar mengasihi. Kita harus mengalami perubahan. Perubahan kemana? Ke arah keserupaan dengan Kristus. Tujuan hidup kita adalah Kristus. Jadi tidak ada lagi pembenaran, wah saya orang Kendari memang begini, saya punya karakter. Saya kalau bicara itu 2 kilo orang bisa dengar saya bicara. Ya karena saking berteriaknya gitu ya. Tidak ada pembenaran diri. Kita tidak bicara bagaimana orang Toraja, bagaimana orang Tolaki, bagaimana orang Batak, ya, bagaimana orang Ambon, tidak. Tapi bagaimana wanita-wanita Kristen hidup? Bagaimana wanita-wanita Kristen boleh mengalami perubahan demi perubahan dalam hidupnya? Dan itulah kesaksian hidup kita. Itulah yang dilihat oleh orang lain. Perubahan itu. Malah di 1 Petrus 3 ayat 1 apa? Istri yang tunduk sama suaminya, dia bisa memenangkan suaminya yang tidak taat sama firman. Ketika apa? Mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Artinya apa? Hidup kita ibu-ibu, hidup kita itu dipakai oleh Allah untuk memenangkan jiwa. Ini bukan kalimat saya yang memenangkan jiwa, kalimatnya memang seperti itu. Suamimu yang tidak taat pada firman dimenangkan, berarti dia memenangkan suaminya toh. Jadi kita dilibatkan Tuhan untuk memenangkan suami kita, memenangkan anak kita melalui apa? Hidup kita sehari-hari. Perubahan-perubahan yang mereka lihat. Oh dulu istri saya ini cerewet sekali apalagi kalau dompet sudah menipis, mulut dengan hidung itu balapan. Tapi sekarang walaupun penghasilan kita berkurang, ibu-ibu di Jakarta saya tidak tahu di Kendari, tapi waktu Covid itu ada banyak sekali orang yang dipotong penghasilannya. Ada yang dirumahkan, ada yang di PHK. Saya tidak tahu di Kendari. Tapi itu pergumulan yang luar biasa. Tapi wanita-wanita yang takut akan Tuhan dalam situasi apapun, dia tetap bisa bersyukur, dia tetap bisa bersandar sama Tuhan.
hidupnya tidak diatur oleh uang. Bapak Ibu coba cek, kita di rumah seringkali ribut karena apa? Kalau kita banyak ribut karena itu, berarti itu yang menjadi fokus kita, bukan Tuhan lagi. Banyak ribut karena duit, ya berarti fokus keluarga itu di duit. Pokoknya apa yang selalu bikin kita ribut suami istri, ya itu berarti yang menjadi fokus kita. Mari, ketika Tuhan jadi fokus kita, saya percaya nggak ada lagi yang ribut-ribut. Masalah ada, tapi ketika kita serahkan sama Tuhan, maka itu akan kita bisa hadapi bersama. Dan itulah perubahan yang terjadi. Kita tidak sama. Kita pernikahan kita di tahun pertama sampai misalnya sini udah 10 tahun dan 13 tahun sudah menjadi semakin lebih baik gitu ya, semakin lebih rukun, semakin lebih harmonis. Dan ingat bahwa Tuhan memberi perintah kepada suami istri untuk apa? Untuk memberitakan Injil, memenuhi bumi dengan kemuliaannya. Kalau suami istri ribut terus, kapan memberitakan Injilnya? Konseling dulu gitu ya suami istri. Habis waktu pendeta konseling suami istri, padahal udah menikah 30 tahun. Konseling dulu. Kapan perginya? Ya hari ini kita mau berubah, amin. Kebenaran firman Tuhan itu mengubah kehidupan kita. Untuk berubah itu ada komunitas yang mendukung dan ada perjuangan. Nah mari wanita-wanita punya komunitas di jemaat masing-masing. Mari pakai itu untuk menjadi komunitas yang membuat kita bertumbuh bersama, membuat kita berubah bersama. Jangan menjadi komunitas yang saling melukai, yang saling mendiskriminasi. Membuat komunitas yang membuat kita jadi malas datang ke persekutuan. Karena apa? Karena ribut terus, gosip terus. Betul kan? Ya itu juga pengakuan dosa. Mari kita berubah, mari kita keluar dari situ. Jadikan komunitas kita menjadi komunitas yang menyembuhkan, amin. Setiap kita punya persoalan, tapi ketika mereka datang ke ibadah Perkri, mereka mengalami perubahan, mereka mengalami sukacita, mereka mengalami kekuatan kembali. Dan ketika mereka pulang ke rumah mereka, boleh membagikan sukacita itu buat keluarga. Jangan pulang Perkri muka masih berat-berat. Suami bilang, kau pergi Perkri tapi pulang mukamu seperti apa? Pinang dibelah-belah gitu ya, hancur lebur gitu. Mari jadikan persekutuan kita menjadi persekutuan yang membawa kabar baik, amin. Ada perjuangan, berubah itu ada perjuangan Bu. Yang kedua adalah memuridkan. Memuridkan itu adalah saya menjadi alat atau bejana Tuhan untuk mentransfer hidup Allah dalam hidup orang yang saya muridkan. Jadi tadi ada menjadi murid, kemudian kita harus memuridkan orang lain. Tidak cukup hanya menjadi murid. Memuridkan itu apa ibu-ibu? Ibu-ibu nggak usah mikirnya susah-susah sekali. Aduh saya tidak tahu bahasa Yunani Ibrani. Sama Bu, saya juga tidak tahu bahasa Yunani Ibrani. Kita nggak perlu harus hafal itu ibu-ibu. Saya tidak hafal ayat, tetapi saya baca Alkitab. Nah, ibu-ibu familiar kan dengan kata transfer? Akrab kan? Betul? Kita bisa mentransfer kalau apa ibu-ibu? Ya saya tahu kalau transfer itu transfer uang. Maksud saya kita bisa mentransfer uang itu kalau apa? Kalau ada uang toh? Tapi ke ATM itu sopan ya, kalau kita tidak ada uang dia yang minta maaf. Maaf saldo Anda tidak cukup. Sama, prinsip ini sama ibu-ibu. Kita mentransfer itu artinya apa? Apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang kita alami, itu saja yang kita bagikan. Nggak pusing dengan latar belakang. Kok 1 Korintus itu latar belakangnya apa? Itu teman ibu nggak perlu itu. Dia perlu apa? Saya butuh kekuatan, ini problem rumah tangga saya berat. Ibu nggak usah itu Korintus itu begini, Galatia itu, nggak usah dia kabur. Tapi apa yang ibu alami? Makanya penting
melalui proses yang pertama tadi, menjadi murid. Karena apa? Karena perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, itu yang kita bagikan, itu yang kita transfer. Ibu gak perlu cari yang lain, enggak. Apa yang kau alami, apa yang kau jalani, pengalaman-pengalaman hidupmu, pengalaman imanmu setiap hari. Bagaimana menghadapi suami, bagaimana menghadapi anak, bagaimana menghadapi problem-problem keuangan, bagaimana menghadapi sakit penyakit. Itu menjadi sebuah pengalaman yang bisa memberkati orang lain. Makanya selalu dikatakan your story will be the glory for God. Ceritamu itu bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Sekalipun masa lalumu buruk, sekalipun kau pernah mengalami situasi-situasi yang menurut ukuran manusia itu engkau nggak layak. Tapi ibu lihat perempuan-perempuan yang mengikut Yesus. Ada Maria yang dilepaskan dari apa? Roh jahat. Ya, ada wanita-wanita tunasusila, orang-orang yang mengalami perubahan dalam hidup mereka, dan mereka boleh mentransfer hidup mereka buat orang lain. Jangan takut dan apa kata orang. Dia kan dulu hamil sebelum nikah. Padahal itu kejadian mungkin udah 10 tahun yang lalu, tapi orang masih ingat-ingat. Memang ini ya perempuan-perempuan ini dong suka ingat yang buruk-buruk aja dari hidup orang. Padahal itu udah lewat. Mereka tidak melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup orang. Sekalipun hidupmu dulu gelap, sekalipun dulu hidupmu dalam lembah kekelaman, tapi engkau sekarang sudah ada, berdiri dalam terang. Dan biarkan orang melihat semua hal yang pernah terjadi dalam hidupmu. Ibarat bejana, ibu-ibu tahu bejana? Apa itu bejana? Kayak kendi begitu. Semakin dia retak-retak, semakin ada cacat-cacatnya ibu. Tapi di situ terang itu bisa masuk menyinari. Hidup kita nggak ada yang sempurna. Tapi bagaimana kita bisa menyaksikan apa yang Yesus lakukan dalam hidup saya? Saya dulu hidup dalam kegelapan, tetapi sekarang saya hidup dalam terang Tuhan. Itu yang Anda saksikan. Jangan malu bersaksi tentang hidup. Orang Protestan kan kadang kalau orang kesaksian malah dicibir, malah dihina. Yang dilihat justru masa lalunya, bukan dilihat bagaimana di hidupnya sekarang yang diubah oleh Tuhan. Kita mesti bertobat ibu. Kita tidak lebih baik dari dia. Hidup kita pun penuh dengan luka, penuh dengan borok, penuh dengan pergumulan-pergumulan hidup. Tapi mari kita juga belajar membiarkan terang Tuhan itu menyinari hidup kita, dan orang boleh melihat kemuliaan Tuhan melalui hidup kita yang tidak sempurna. Jadi jangan takut. Dulu ada seorang hamba Tuhan, teman saya, dia memutuskan untuk berhenti melayani karena apa? Karena anaknya hamil. Dan tidak diketahui, anaknya tidak bicara sepatah kata pun dia hamil dengan siapa. Sampai akhirnya anaknya itu diambil sama mama papanya, dijadikan anak bungsu. Tapi anaknya tuh sekarang udah menikah. Dan ketika saya sampaikan hal ini, dia nangis. Dia bilang, ibu, memang apa yang saya alami membuat saya merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Apalagi omongan jemaat, omongan orang-orang. Mereka mencibir saya, mereka merendahkan saya, mereka melecehkan saya. Tapi hari ini saya mendapatkan kebenaran dari Tuhan. Hidup saya tidak sempurna. Saya bisa melakukan kesalahan. Tapi respon dia terhadap semua peristiwa itu yang menginspirasi orang lain. Dia tidak pernah minta anaknya seperti itu. Anaknya sekolah di Amerika.
Dia tidak pernah minta anaknya mengalami hal itu. Mari kita sebagai sebuah persekutuan, ketika ada saudara kita yang mengalami hal-hal yang mungkin menyakitkan, mengecewakan, membuat dia jatuh terjerembab, mari kita angkat, bangunkan dia kembali. Itulah persekutuan yang apa? Yang saling mentransfer hidup Allah, bukan saling mentransfer kebencian, iri hati dan sebagainya. Titus 2 ayat 3 sampai 5. Saya suka ayat ini. Perempuan-perempuan yang tua itu mendidik perempuan-perempuan muda untuk apa? Mengasihi suami dan anak-anaknya. Bagaimana mereka mendidik perempuan-perempuan muda? Mereka hidup sebagai orang yang beribadah, jangan menfitnah, yaitu dosa mulut. Menjadi orang yang beribadah itu artinya apa? Mereka punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan menjadi hamba anggur. Mungkin ibu-ibu bilang saya tidak peminum anggur, tapi mungkin ibu-ibu diperhamba oleh apa? Oleh drama Korea, oleh sinetron Indosiar gitu ya. Diperhamba oleh apa? Oleh handphone, oleh Facebook. Itu juga perhambaan. Kita harus bebas dari itu. Bukan berarti tidak boleh nonton, tidak boleh punya Facebook, tidak boleh punya medsos, tapi jangan diperhamba. Cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik itu apa, Ibu? Mengasihi suami dan anak-anak. Bagaimana dia bisa mengajarkan perempuan muda mengasihi suami dan anak-anak? Dari pengalaman hidupnya. Itu tadi yang saya bilang, sederhana sekali memberitakan kabar baik itu. Apa yang kita lakukan, itu yang kita transfer buat orang lain. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Saya selalu mengingatkan ibu-ibu di gereja kami, firman Allah dihujat orang, bukan di meja-meja seminar begini. Firman Allah dihujat orang melalui hidup kita sehari-hari. Apa yang orang lihat? Katanya orang Kristen itu penuh kasih, tapi ini tetangga kita orang Kristen ini, orang suami istri berantem aja terus setiap hari, dari pagi sampai malam, ribut aja terus. Katanya orang Kristen itu punya Tuhan yang luar biasa, tapi apa ini ibu satu ini mengeluh terus. Utang sana sini nggak bayar gitu ya. Itu gaya hidup sehari-hari yang membuat apa? Yang membuat firman Allah dihujat orang. Nah, bagaimana caranya ibu-ibu? Perempuan-perempuan tua didik perempuan-perempuan muda. Tua di sini bukan hanya sekedar usia, tapi juga pengalaman iman, pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Makanya tadi saya bilang persekutuan kita Perki ini harus menjadi tempat kita saling, coba bilang saling. Kita saling menasehati, saling membagi, kita saling menguatkan, saling mengingatkan. Makanya perlu bebas dari penyakit-penyakit hati. Maksud hati kita mengingatkan, maksud hati kita menasehati, ini tersinggung lalu tidak pernah ikut lagi ibadah. Coba bilang sama sebelahnya, itu bukan saya. Tidak ada di sini, maksudnya tidak ada yang mengaku. Memuridkan itu kita butuh keteladanan. Keteladanan beda dengan kesempurnaan. Tidak harus kita menjadi sempurna. Saya belum sempurna, ibu-ibu. Walaupun mungkin suamimu masih belum bertobat, ya maksudnya ya masih suka mabok, suka minum. Tapi orang bisa melihat apa? Keteladanmu apa? Responmu.
ibu itu ya walaupun suaminya kasar begitu, walaupun suaminya itu nggak ke gereja, walaupun suaminya tuh nggak setia, tapi dia tuh tetap loh melayani suaminya. Saya lihat sendiri bagaimana dia memperlakukan suaminya. Dia nggak ngomelin suaminya, dia nggak maki-maki suaminya. Itu keteladanan, bukan kesempurnaan. Nggak ada yang sempurna. Saya pun kalau menunggu sempurna saya nggak akan pergi-pergi, ibu-ibu. Tapi bagaimana kita berespon terhadap situasi yang kita hadapi? Orang terinspirasi. Melatih, mendidik, mengajar sebagai seorang ibu. Jadi ibu buat saudara kita, terutama perempuan-perempuan yang lebih tua. Bukan hanya sekedar sahabat, bukan hanya sekedar teman. Jadi ibu. Kalau punya hati ibu-ibu, biasanya kita yang duluan sakit ya. Kalau anak sakit itu biasanya hati bapak atau hati ibu? Hati ibu. Kalau kita punya hati ibu-ibu, kita nggak tega lihat saudara kita yang di persekutuan itu mengalami masalah, mengalami berbagai macam problem, dia terpuruk. Pasti hati ibu kita itu tergerak. Mari kembangkan hati ibu. Ibu-ibu punya dasar itu, punya modal itu. Dan Tuhan tidak pakai cara-cara yang di luar kemampuan kita. Tuhan pakai potensi kita sebagai seorang ibu untuk apa? Untuk memenangkan wanita lain, membawa mereka kepada kebenaran, membawa kabar baik itu kepada orang lain. Bukan dengan hati pemimpin, perintah-perintah gitu ya. Tapi dengan hati ibu yang lemah lembut, yang sabar, yang penuh kasih. Itu memang dilatih. Mulai dari mana? Mulai dari keluarga, mulai dari gereja lokal dan komunitas kita. Tadi mulai dari diri sendiri, ya, menjadi murid itu kita memberi diri kita. Kemudian mulai dari keluarga kita, ya, kita memenangkan suami dan anak-anak kita. Kita berdoa buat mereka, kita berespon dengan benar dengan semua pergumulan yang kita hadapi. Lalu kita bagikan itu di gereja lokal dan dalam komunitas kita, entah itu komunitas suku kita, keluarga besar kita, di kantor gitu ya. Tidak harus kita bawa ayat Alkitab, tapi kebenaran-kebenaran, kata-kata yang baik yang kita keluarkan, orang boleh dibangun. Orang boleh mendapatkan kasih karunia melalui perkataan kita, sekalipun dia bukan orang Kristen. Mengapa tidak terlibat dalam pemuritan? Karena belum pulih, tadi belum selesai dengan dirinya, sibuk dengan lukanya, hanya meratapi dirinya sendiri, tidak punya sense, tidak punya kasih terhadap orang lain. Karena apa? Karena dia mengasihani dirinya sendiri saja. Tidak mengerti bagaimana caranya. Makanya ini salah satu seminar yang dilakukan oleh pengurus Perki supaya kita dibukakan. Walaupun mungkin nanti di follow up ya ibu-ibu, mungkin ada ibu-ibu pendeta di sini di follow up di jemaat bagaimana teknisnya. Tapi ini saya membukakan hal-hal yang sederhana saja yang bisa kita lakukan agar kita boleh terlibat di dalam amanat agung. Ya kalau kita belum pulih, itu kita tidak punya tujuan hidup, tidak mau keluar dari daerah kenyamanan kita, malas, takut, ya takut apa kata orang, takut salah, takut ini, takut itu, kita dikuasai ketakutan, lalu akhirnya kita tidak bergerak kemana-mana. Bila Anda tidak memuridkan dunia, dunia yang akan memuridkan Anda. Boleh ganti kata Anda dengan saya. Kita baca ayat ini 1, 2, 3. Dunia sekarang mau serba instan. Ya ibu-ibu, ada bumbu instan, kita nggak perlu muluk-muluk lagi ya. Dari segala macam bumbu ada dijual instan. Mie instan, bubur instan. Semua serba instan. Dan tanpa sadar kita juga ingin yang serba instan dalam perjalanan iman kita. Itu salah satu tanda bahwa kita sedang dimuridkan oleh dunia. Padahal Tuhan mengajarkan kita semuanya berproses.
tidak simsalabim gitu ya. Semua berproses, semua ada waktu yang Tuhan izinkan buat kita sampai pada Dia menggenapi janjinya dalam hidup kita. Tapi karena kita udah terbiasa dilatih oleh dunia serba instan, seringkali kita juga ingin hal-hal yang serba instan dalam kehidupan rohani kita. Itu salah satu contoh ibu-ibu. Nah mari kita punya komitmen untuk memuridkan dunia, mulai dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Berdoa sama Tuhan. Ibu-ibu lihat, mungkin ada di komunitas ibu-ibu di Perki itu ada orang yang ibu mau tolong, ibu tahu pergumulan hidupnya. Jangan hanya sekedar menggosipkan dia, jangan hanya sekedar membicarakan dia, jangan hanya sekedar menyebarkan pergumulan hidupnya. Mari datang, paling enggak berdoa sama dia, paling enggak ibu peluk dia, menangis bersama dengan dia, bangun hubungan sampai dia mempercayai ibu, dan baru ibu bagikan pengalaman-pengalaman iman ibu bersama dengan Tuhan. Sangat sederhana. Supaya apa? Firman Allah jangan dihujat orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu semua.